Ini tuh jadi berkamuflase seperti daun jambu. Daun jambu, betul. Hanya ada di Sulawesi. Sulawesi, betul. Semut terbesar di dunia. Semut terbesar di dunia. Betul. Woi Den, ngapain nih? Lagi ngasih makan ikan lo. Oh, jadi Den, ikan yang kuat itu karena perawatan jangka panjang. Tapi iman yang kuat itu karena latihan yang panjang lo. Oh, sama kayak liputan yang ini Den. Mana lo? Ini dia liputannya. Hai, assalamualaikum guys. Ini lagi di aviari, gue diserbu sama koloni semut ini. Ini ada Nadif. Nadif ini kenal sama aku tuh udah dari kamu umur berapa ya? Dari masih 7 tahun. 7 tahun. Sekarang umur kah? 14. 14, berarti 7 tahun lalu udah ketemu. Di situ aku ketemu dengan anak yang menurut aku saat itu, wih, unik banget nih. Hobinya, kecintaannya, ketertarikannya luar biasa, dan sekarang sudah bikin komunitas ya. Betul. Koloni Semut Indonesia. Ini timnya. Timnya, jadi kita satu tim komunitas kan. Ada berapa orang sih sekarang? Sekarang di komunitas itu ada 30 orang. 30 orang. 30 orang. Ini yang hadir ada Gaida. Ini Gaida. Yang itu Nabil. Terus Joel. Terus Nizam. Lanjut. Naba. Ini. Hah? Gibi. Nabil lagi. Ini Danis. Ternyata yang kayak kamu banyak juga ya? Iya, Kak. Teman kamu kan peliharanya kucing, kelinci. Kamu kenapa peliharain serangga sih? Ya karena mereka itu dilihat tuh eksotis, gitu bagus. Nih, ini ada Jalu, ini Jaki nih. Jadi Jalu Jaki juga sangat suka nanya-nanya. Kemarin Jaki tuh nanya, emang ada kupu-kupu gede nih? Tapi ini ternyata bukan kupu-kupu maksudnya ya? Kupu-kupu dia ngengat ya. Kalau dulu sebetulnya tuh kupu-kupu si Rama-Rama. Si Rama-Rama. Itunya ulatnya tuh hilet orok, cik orang Sunda mah. Yang gede. Ternyata ini tuh ngengat. Ngengat. Dia jadi aktif di malam dan dia nggak punya mulut. Itu bedanya kupu-kupu dan ngengat. Itu tuh Iya. ada itu tuh. Ada contoh gambarnya Ada juga. contohnya, betul. Oh, kalau kupu-kupu tuh ada mulutnya. Ada juga ngengat yang punya mulut, tapi kebetulan ini satu keluarga ngengat jenis ini nggak punya mulut semua. Oke. Kenapa kalian tuh kenapa sebutnya koloni semut? Jadi gini Kak, awalnya aku ngedirin komunitas ini juga buat anak-anak di bawah 17 tahun yang pengen belajar serangga, tapi bingung mulai dari mana, karena kan serangga di internet juga masih sedikit informasinya, terus juga mau cari temen yang suka serangga pasti susah kan Kak. Jadi aku bangun ini buat belajar bersama, kita rame-rame kayak gitu. Awalnya dulu kalau kamu sendiri terinspirasi dari siapa? Dari sekolah aku sendiri namanya semut-semut. Semut-semut. Nama Iya. sekolah itu semut-semut. Semut-semut. Jadi ini kita kayak koloni gitu Kak. Tapi ini sekolahnya beda-beda. Beda-beda. Oh, emang sekolah semut-semut itu sekolah alam itu ya? Semi alam Kak. Semi alam. Semi alam. Oh, oke. Nah, kalau kalian kenapa suka tentang ini serangga berarti? Serangga betul. Kenapa suka? Karena terinspirasi dari sekolah juga sama kayak Nadif. Iya, ini satu sekolah juga Kak. Satu sekolah. kebetulan. Coba Koko, ini kenapa kamu suka? Ngikutin abang aja sih. Emang kamu adanya siapa? Oh gitu. Abangnya ikut, adanya ikut ya. Nah, abang kenapa abang suka abang? Oke, jadi awalnya waktu itu aku lihat video Nadif, dia lagi ngasih tahu tentang kumbang yang dia uniknya itu tanduknya ada 3, jenisnya itu Calcosoma chiron. Nah, pertama aku lihat ini, first impression aku sama kumbang ini, wah keren banget ya, ada kumbang yang mirip Triceratops. Abis itu barulah aku suka serangga karena kumbang ini.
Abis itu aku ikutin jejaknya Nadif sampai akhirnya aku ada di koloni semut ini. Ya, udah berapa lama kamu ikut koloni semut? Aku ikut koloni semut. Koloni semut Dari kebetulan awal. baru. Kebetulan baru Kak. Dari Koloni semut awal. udah berapa lama sih, Man? Baru 4 bulan. Oh, baru 4 bulan. Dan nah, kamu bersama dengan siapa namanya tadi? Nizam. Nizam, sama Nizam. Nizam. Oh gitu. Jadi nggak kenal awalnya. Awalnya aku cuma fans dia Fansnya aja. Nadif, komunikasi, ketemuan. Iya, abis itu kita juga sering ikut kegiatan bareng. Iya 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 iya. Di pameran-pameran kan yang Iya, suka di ketemu ya. pameran waktu itu, Akhirnya yaudah deh kita kumpulin yang kayak kita gitu. Iya, biar yang lain juga bisa belajar karena kita kan waktu kecil juga kayak nyari serangga tuh belajar serangga susah Kak, di internet. Ada yang nggak lengkap, ada yang kurang benar. Jadi harus cari ke yang benar atau pengalaman gitu. Jadi makanya kita dikumpulin di sini. Oh gitu. Jadi kalian sering ketemu orang-orang ahli juga dong. Bener Kak? Cari ilmunya. Bener. Terus karena cari di internet gak ada, sekarang kalian mendokumentasikan ilmu-ilmu kalian di internet juga nggak sekarang? Biasa kalau ini kita ada di IG-nya Nadif atau koloni semut. Jadi Nadif kan juga sering edukasi di media sosial nih. Kita juga kadang-kadang suka kegiatan di hutan atau di pameran. Aku sama Nadif ini kebetulan kita satu komunitas namanya Insect Junior Indonesia yang dimana tahun ini mengadakan pameran juga di IPE. Terus kita di sana kita edukasi tentang serangga, tentang manfaatnya, jenis-jenis serangga dan lainnya. Iya. Tapi kan itu masih jarang ya. Ada yang ngomong maaf ya. Ada yang ngomong aneh gak kalian tuh? Banyak banget. Banyak. Banyak Pasti banget. Banyak. Aneh lu gitu ya. Banget, banyak banget. Banyak. Terus kalian gimana digituin orang? Kalau kayak gitu nanti kita bakal biarin aja dulu terus nanti kita kasih tahu, kita edukasi sih Kak. Justru ya. Justru harus kita edukasi, itu bahan edukasi kita. Akhirnya sampai sekarang. Oke, kalau kamu selain status sama Nadif, kenapa kamu suka serangga gini? Awalnya pas aku umur 3 tahun aku sering nonton di YouTube orang pelihara serangga gitu. Akhirnya aku jadi suka-suka sama serangga gitu. Nah, terus sampai sekarang kebablasan ya? Iya. Oke, coba-coba sini. Nih ada 3 bocil juga nih. Kalian tuh umurnya berapa sih? Aku 8. 8 kamu? 8. Kamu? 9. 9. Kenapa suka ikut koloni semut Indonesia dan suka serangga? Kenapa? Karena aku suka serangga. Oh gitu. Jadi pas ikutan komunitas ini jadi banyak tahu juga ya. Emang pelihara apa aja di rumah? Di rumah cuman kadal. Kadal. Wah. Kok kamu kenapa suka? Suka-suka aja. Suka-suka aja. Jadi kayak tahu sesuatu yang orang nggak tahu gitu ya. Seru ya. Pelihara apa di rumah? Pelihara ikan doang. Ikan. Tapi serangganya nggak pelihara. Sama ayam, ikan sama ayam. Oh ikan. Kalau aku Ikan sama ayam tuh termasuk serangga nggak sih? enggak. Oh enggak ya. Kok kamu kenapa suka? Karena Pegang suka-suka aja. Hah? Suka-suka aja. Suka-suka aja. Yang kamu suka apanya sih? Belalang. Yang aku belalang. Belalang. aku Kamu suka. pelihara belalang? Belalang apa? Belalang kayu. Belalang kuning sama hijau. Oh gitu. Itu aja. Suka emang mereka dikasih makannya apa sih? Daun biasanya. Daun apa? Daun hijau. Daun hijau, iya daun hijau. terus, terus mereka bisa punya anak itu nggak sih? Bertelur atau beranak sih? Bertelur. Bertelur, banyak telurnya. Banyak sih. Pernah punya kamu bertelur? Pernah. Sampai menetas? Enggak. Oh enggak, tapi setidaknya pernah Aku bertelur ya? lepasin. Oke, tapi Nadif, kamu tuh hebat loh. Ternyata kamu tuh menginspirasi banyak anak-anak untuk tertarik dengan serangga. Betul, memang itu tujuanku Kak. Nah gitu. Biar nggak aneh sendiri. Gak dong. Karena emang kan serangga penting ya Kak di ekosistem dan Penting sekarang tuh kenapa? penting. Nah, ini banyak Kak fungsinya. Kayak di sini ada yang sebagai pengurai, ada ya ini pengurai juga salah satunya nih. Ini apa sih? Kumbang capit. Ini tadi capit dong. Bisa. Sakit. Lumayan. Oh. Iya, ini ngurai kayu, terus abis itu ada juga ini sebagai siklus rantai makanan. Dia jadi pakannya, dia Oke. pakan hewan lain. Iya. Kemudian ada juga yang sebagai pengendali tumbuhan ini Kak di sini. Mereka makanin daun, makan batang, ini mereka nih tugasnya. Bukannya ujung-ujungnya jadi hama enggak ya? Nah, itu Kak. Kalau misal mereka dikontrol dalam satu ekosistem, otomatis mereka kan ada predatornya sendiri, ada yang ngontrol mereka sendiri. Jadi
nggak terlalu banyak populasinya. Kan kayak di sini tuh kan ada burung bee eater, ada apa aja ya, pemakan nyamuk. Terus Nyamuk? iya ada pemakan nyamuk, ada kipasan. Maka di sini nggak ada nyamuk. Kebon kayak gini kan. Di sini nggak ada karena salah satunya ada pengendalinya itu. Oh, oke. Jadi Terus- ada ekosistemnya Kak di sini. Ini justru ekosistemnya itu sudah sangat terjadi. Makanya di sini lihat ada kurang lebih 300 ekor burung, 300 ekor burung. tapi Kak. tidak tercium bau. Oh iya betul. Berarti ada pengurangnya nih. di Karena sana. ada penguraiannya secara alami. Maka di sini kan ada tanah, ada batu, ada air, ada pohon, ada kayu dan lain sebagainya. Nah di sini juga suka ada lebah hutan. Nih kayak ini tuh ramatuk Cikoran Sudam. Tapi lebah hutan tuh ada yang kecil. Terus ada di pohon itu ya. Iya. Sekarang udah nggak ada tapi ya. Ada, masih ada. Masih ada. Iya, Masih sedikit. bisa kelihatan nggak? Masih sedikit tapi Nanti kita lihat ya. Siap, Nah, boleh. jadi ini tuh ekosistemnya terjaga, terurai dan juga salah satunya mungkin karena kalau di alam liar tuh mereka juga ya. Mereka ini Kak benar, serangga-serangga ini. Ah. Ada yang jadi pakan, pengurai. Ya, 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 Banyak ya, Kak ya, fungsi ya, ya. mereka. Jadi nggak bisa kita remehin gitu loh. Ya. Oke, bentuk-bentuknya juga kan beraneka ragam ya. Betul. Nah, coba kita sebutin satu-satu apa yang dibawa. Coba. Oke, satu-satu mungkin dari ini tadi udah ya Kak. Nih, yang Coba itu ya, yang kamu suka tuh yang mana sih? Yang tadi tanduknya 3 tuh yang mana sih? Nggak ada ya? Oh, aku bawa awetannya aja sih, Kak. Oh ya, oke. Ini yang membuat dia jatuh cinta pertama kali nih. Oh, ini dulu peliharaan kamu. Ini awetannya, iya. Ini kayak ini ya, kayak iya kayak zaman purba ya ini iya, mati. dinosaurus Kak. Tuh keren banget ya. Jenis Nah, kalau ini tuh senjatanya apa? ini tanduknya. Ngapain? Karena itu biasanya buat dorong-dorong Lawannya dia. lawannya dia, benar. Jadi Dia Kak, hidupnya di mana? dia hidupnya di hutan hujan. Salah satunya di Jawa Barat. Di pohon-pohon. Pohon-pohon. Aku tuh pengen pelihara tongeret deh. Tahu tongeret gak? Oh, tongeret. Itu dia keluarga ini Kak. Dia bukan kumbang. Nah, ini Itu beda lagi nih. Itu beda lagi. Di Hemiptera, kepik. Oh iya, maksudnya ke kepik. Masuknya kepik. Tapi kalau gitu pasti dimakan burung sini ya? Pasti Kak. Karena Iya, dia gua- hidupnya di atas. Iya, aku pernah sampai temen aku bawain. Tapi di jalan udah mati duluan. Emang rata-rata itu umur mereka tuh singkat ya? Singkat betul. Paling lama berapa? Kalau tongeret sendiri yang dewasa itu paling lama sekitar 2 bulan. Tapi kalau masih jadi nimfa itu bener bisa 14 tahun di dalam tanah. 14 tahun di dalam tanah. Iya. Wow. Jadi dari dalam tanah dia keluar ke atas, jadi dewasa, terbang 2 bulan, kawin, Mati. mati 14 tahun lagi ngulang dia. Wow. Wow, yang itu kan. Iya itu. Itu aku pengen banget jadi suasana pagi, malam, soalnya itu pengen ada bunyi itu. Tuh, emang menarik sih Kak itu. Oke, coba perkenalkan apa lagi. Itu hidup. Itu apa? Hati-hati terbang. Terbang nggak? Awas dia diambil burung. Cok aja di sini mama burung. Oh. Ini senjata dia apa? Hati-hati jatuh. Iya, burung-burung udah liatin aja. Nih, jadi kalau bisa dilihat dari tanduknya, ini sebenarnya capit. Jadi dia masuknya ke keluarga Lucanidae. Tuh, itu Oh iya, capitnya. nyapit-nyapit gitu loh. Iya, dia capitnya Ini ngangkat terbang gitu. nggak? Sejauh ini dia nggak bisa terbang Kak, karena dia kurang punya keahlian buat terbang. Oke, Kampio liatin burung ya. Ini kita di sini itu adalah membawa makanan-makanan burung. Tapi ini koleksi mereka. Tapi kalau nggak di sini kan nggak alami ya itunya podcastnya ya. Ini namanya apa tadi? Ini namanya kumbang capit pelangi Papua. Dari Papua. Iya. Wow, indah banget. Warnanya juga bisa macam-macam, ada oranye, merah, bahkan di luar negeri diternakin sampai warnanya bisa jadi hitam. Maaf ya, selain untuk menyimbangkan alam, secara ekonomi ini tuh bisa, maaf ya, bisa jadi penghobi dan diperjualbelikan gitu. Bisa banget. Dan itu menghasilkan cuan yang sangat berlimpah. Jadi Dari ekspresi kamu sih kayaknya kamu udah dapat cuan banyak nih. ya lumayan lah. Karena gitu. kebanyakan peminat Jepang tuh dari luar negeri dan mereka ordernya ke Indonesia. Oh. Karena di Indonesia tuh banyak kumbang besar, contohnya yang tanduk 3 tadi atau yang itu juga. Iya. Dan sama mereka tuh dipelihara. Iya. Makanannya apa emang? Makanannya kita kasih buah atau jelly. Ambil. Oh. Nih Kak, jeli anak-anak dia makannya. Jadi anak-anak, itu kan bukan ada pengawetnya.
Nah, tapi yang dia ambil di sini tuh glukosanya atau gulanya. Dia cuma butuh energi gula kan. Gantinya getah. Getah pohon. Oh, makanan sebetulnya tuh getah pohon. Tapi bisa diganti dengan itu. Jelly karena dia kan jadi ada sari buahnya sama rasa manis. Karena Mana. Ini udah ambil. Tuh. Itu bitter ya? Iya. Ini guys menyeramkan sebetulnya guys. Nah, kalau ini apa ini? Nah, ini Kak, ini Yang suka di daun jambu ya? betul. Tapi ini aku punya yang spesial banget karena cuma ada di satu pulau di Indonesia. Pulau Peleng, Sulawesi. Jadi dia endemik sana. Bedanya dengan yang hijau? Yang hijau ini ada di mana-mana Kak. Dia di Jawa, di Tapi kok yang kuning nggak apa-apa. Jaki mau cobain tuh. hijau. Kamu mau pegang? Gak apa-apa. Gak apa-apa ih. Tuh, ini tuh jadi berkamuflase seperti daun jambu. Seperti daun jambu betul. Tuh, daun jambu tuh kayak gitu tuh. Oh, tapi kok yang kuning ini hanya ada di Sulawesi. Sulawesi betul. Kamu pelihara. Aku pelihara. Umurnya berapa lama? Umurnya semua pasmida yang bentuknya kayak ranting kayak daun paling lama 2 tahun Kak. Itu udah paling lama. Oh, ini gini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, soalnya ada yang mirip ranting. Tuh. Ada juga ya? Ada dong. Coba. Ambil yang gede, yang mana sih? Ada yang kayak mirip. Ada yang mirip bunga kan? Nih, ada yang mirip dahan. Itu lucu banget. Yang biru. Bagus banget. Itu Nggak apa-apa aman. nggak apa-apa. Woi. Itu kayak lobster yang itu ya warnanya ya. Iya, dia biru dan ini alami dia. Wow. Jenisnya Aciropteryx manga. Aku dulu pernah ada yang ngasih ini. Aku simpen di pohon, hilang. Iya. Lah iyalah. Itu musuh-musuhnya ya. Sejujurnya aku tuh aviari ini tuh pengennya juga ada yang gini-gini. Kan ini buat edukasi juga ya. Secara alaminya. Tapi memang secara alaminya pun ini dimakan sama mereka ya. Tuh. Aduh sayang banget ya tuh lihat tuh guys tuh. Tuh bagus banget. Tuh. Nah, ini Jaki di juga- sini Jaki. Jangan nutup. Aduh. Tuh ya Allah. Ini tuh nggak menimbulkan gatal kan? Enggak aman. Ini juga beda-beda nih. Ada yang dari Pulau Jawa, bahkan ada yang dari Brazil ini yang biru. Oh ya. Dari Amerika. Madagaskar. Wow. Keren banget. Aduh. Ini makannya apa? Makanya daun jambu Daun itu, Kak. jambu itu ya? Betul. Iya benar. Dulu aku tuh kan sampai ada daun jambu khusus buat mereka. Hilang. Padahal mereka tuh bisa berkembang biaknya cepet ya. Cepet karena dia telurnya banyak Kak. Telurnya banyak. Tuh. Duduk apa? Oh iya. Lu mau pada kemana sih? Oh, telurnya banyak dan kecil. Astagfirullahaladzim. 2. Irfan Hakim Kor. Aku kok megang apa-apa tuh jatuh. Oke. Nah, itu di daun itu kok ada ulat? Nah, itu uletnya ini Kak yang gede nih. Oh, Dia uletnya. tapi pas aku kecil ulatnya tuh lebih gede dari itu. Itu karena masih Ini kecil masukin Kak. dulu, ini Siap, masukin dulu. masukin dulu. Ya Allah guys, ini anak zaman sekarang mah emang mau ngomong aneh nggak enak, banyak orang tuanya di belakang. Unik-unik. Anak zaman sekarang mah unik-unik. Dulu mah mungkin karena dulu kita tuh hidup dengan mereka tuh biasa. Karena masih banyak. Sekarang tuh makin jarang, makin langka. Jadinya akhirnya mereka lah yang menyelamatkan ilmu pengetahuannya. Iya. Uletnya. Oh ini masih kecil. Kecil. Gatel nggak? Enggak. Enggak ah. Kamu bisa pegang? Ini bisa. Yuk. Itu emang nggak itu? Kenapa? Emang nggak gatel? Enggak. Kalau ulet bulu mah gatel kan? Jadi ulet bulu nih, dia bukan ulet bulu kan sebenarnya. Iya. Meskipun kelihatannya tampilannya punya duri-duri gini, Ulet duri. ulet duri. Kalau bulu kan dia kecil-kecil. Tapi kalau si ulet bulu itu emang itu apa namanya? Gatel. Enggak semua. Gak semua. Iya. Cuma beberapa jenis saja kan. Itu di tangan bisa. Bisa. Tapi sayang ini masih kecil. Aku Jangan ya. belum Jangan. ada yang gede. Awas biar. Ya udah, oke. Enggak Begini apa-apa deh. Kak. Tuh. Hello. Nih, ini ulat. Tapi namanya tetap ulat. Ulat. Larva itu dari ulat juga. Ulat. Larva tuh sebenarnya bentuknya rata-rata ulat, Kak. Oke. Berapa lama ini sampai jadi kepompong? Itu sekitar 1 bulan. 1 bulan jadi kepompong.
kepompongnya berapa lama? Kepompongnya itu relatif cukup lama, kisaran 1 bulan sampai 7 bulan. Oh. Biasanya kalau musim lagi kemarau nih, dia bisa hibernasi lama sampai 7 bulan. Sampai 7 bulan? Betul, Kalau musim apa? kemarau, Oh, tapi kalau musim hujan lebih cepat. lebih cepet. Ada bawa kepompong nggak? Ada dong. Mana-mana. Kalian udah lihat kepompong belum? Oh ya, ini dia. Ini nih kemana nih? Ini di mana? Gak apa-apa Kak, taruh di tanahnya aja. Di sini. Iya. Ah. Nih, ini dia perbedaan kepompong kupu-kupu sama Nih kepompong. Ini apa? Kepompong? kepompong kupu-kupu. Hah, gimana? Ini- Kepompongnya kupu-kupu. Betul. Kalau ini Nyengat, yang tadi yang raksasa. ini kepompong yang hangat. Dulu waktu kecil aku ada kepompong yang warnanya tuh kayak hitam, kayak ada pelangi-pelanginya gitu. Terus kalau digesek-gesek dia goyang-goyang, onget gitu. Iya. Itu apa? Kupu-kupu. Oh, kupu-kupu. Itu jenisnya Euplea. Kupu-kupu jenis Euplea dan memang warnanya gitu Kak, unik. Iya itu, nggak bawa ya? Nggak ada ya? Nggak ada kebetulan. Ini jadi ntar keluar kupu-kupu dari sini, ngangat dari sini juga. Betul. Oh, ini daun ya? Daun dia bungkus pakai liurnya, dia jadi sutra. Oh. Dan itu juga bisa jadi kain. Hah? Serius Kak, ini kain buat manusia, bisa dipakai dan Dari kepompong. kepompong jenis apa? Ngengat. Ngengat sutra. Oh. Ini Kak. Ini dari itu. Betul. Ini juga. Dan itu tuh mahal banget tuh guys. Itu bahkan sampai ada peternakan ulat untuk diambil ininya ya. Betul. Nah, diambil si seratnya tuh berarti setelah si kupu-kupunya keluar atau sebelum? Nah, ini Kak, karena ada juga beberapa peternakan tuh yang nggak sabaran, jadi direbus hidup-hidup tuh kupu-kupu. Jadi direbus hidup-hidup tuh kupu-kupu, si ngengatnya, sorry. Ya Allah, terus? Nah, terus nanti setelah diambil, ngengatnya, kepompongnya itu yang hidup dijadikan pakan biasanya, pakan hewan lain. Oh. Aku pernah itu juga beli tuh dari itu terus yang buat muka digitu-gituin. Putih kayak kepompong gitu. Tapi kepompongnya udah kosong. Iya, yang gini bener. Yang gini tuh sudah gitu direndam air, terus sudah gitu ke muka digitu-gituin. Wah, aku nggak tahu itu manfaatnya. Bagus tahu ibu-ibu. Itu mengangkat kulit mati dan juga mencerahkan kulit. Gitu, iya. Oh, aku baru tahu loh Kak. Iya, lihat dong ini hasil kupu-kupu nih. Hasil kepompong. Ngengat dong. Ngengat, Iya. maaf. Salah lagi gua. Yaudah. Itu benangnya benang apa? Ini yang waktu proses pemintalan awal. Jadi sebelum jadi kain. Oh, kok itu? Ini pas masih proses pemintalannya kurang lebih. Jadi dari situ ke mana? Ke sini, Benang. terus baru ke sini. Oh, ini beda lagi Kak. Oh, beda lagi. Ini beda jenis. Kalau ini kan yang putih tadi. Mana? Oh, ini. Ini yang putih. Kalau yang coklat ini yang ngengat raksasa. Oh. Dan malah yang paling laku yang kayak gini Kak kalau di luar negeri. Iya, Karena iya. warnanya coklat jadi minim penipuan pengawet. Karena yang kayak gini diputihin. Bener. Dan ini warnanya lebih alami. Lebih alami. Kalian udah mulai produksi ginian belum? Belum. Ada sih Kak, pabriknya di Jogja. Oh, Punya gitu. komunitas kita juga ya. Teman komunitas kita. Umurnya tuh umur berapa sih rata-rata di komunitas ini? Kalau kalian kan 17-an ke bawah. Kalau komunitas yang sebelah lagi yang lebih dewasa lagi, itu biasanya udah om-om. Oh, om-om. Berarti om-om sama anak-anak yang tengahnya itu generasi tengah nggak ada ya? Ada juga. Sedikit tapi. Sedikit. Oh, ih keren banget. Mana bentukan yang aneh lagi? Ayo, Nizam, bawa apa kamu? Oh ini nih, semut dulu kali. Apa itu? Semut terbesar di dunia. Semut terbesar di dunia. Betul. Wih, itu semut. Jalu, lihat. Jatuh ih. Nah, itu dia. Tuh. Dikacain kok, dikacain kak. Dikacain kok. Takut di. Ini mah kayak lebih gede dari jangkrik. Iya. Nih lihat nih. Ini semut terbesar di Dunia. berasal dari mana? Itu berasal dari hutan Kalimantan di Tuh kan, Indonesia. Kalimantan mudah-mudahan nggak punah nih. Bener-bener udah langka banget semutnya juga. Wow. Apa nama latinnya? Dinomyrmex gigas. Itu semut terbesar di dunia dan Betul. berasal dari Kalimantan. Dari Kalimantan. Di hutan Kalimantan. Hutan Dengerin Kalimantan. ya guys ya.
hutan Kalimantan Dan Sumatera. Sekarang hutannya hilang. Sawit mana bisa itu? Ya udah. Kesel nggak lihat hutan Indonesia kayak gitu sekarang? Kesel banget. Banget ya. Banget. Kamu banget. Banget. Mau ngomong apa sama orang-orang supaya menjaga hutan dan juga prihatin dengan Sawit itu beda sama pohon biasa. Kalau pohon biasanya kan akarnya kayak tunjang, bisa nahan tanah dari banjir. Kalau sawit itu gak bisa, bre. Sawit itu serabut dan gak kenceng. Daunnya juga gak ada binatang yang makan daun sawit. Jadi Cuma jangan lu doang yang disama-samain makan ya. sawit. Kalau lu pikir ini pohon terus hewan-hewan, nggak bisa. Kecuali kalau pohon kayak gini yang akarnya tunjang baru bisa daun-daunnya. Kalau misal lu pikir sawit itu ada daunnya, nggak bisa. Lu coba aja sendiri, keras. Beda sama daun ini. Jadi kebodohan. Banget. Jadi bukan sama-sama pohon ya, tapi beda peran. Beda banget. Perannya aja beda. Iya. Jadi ngelihat kondisi sekarang hutannya udah pada hilang, itu gimana lu? Sorry ya Ivar, tadi agak emosi nih. Gak apa-apa. Emang gue juga emosi gitu kok. Yang kesel banget nih. Apa ya? Ini kayak merusak ekosistem secara alam, secara maksa sih. Jadi kayak sengaja ngerusak bumi sih kak. Iya. Sengaja merusak sengaja. bumi. Demi duit. Iya. Sebetulnya ya alam ini tuh sama Tuhan itu juga dibebaskan kok, dimanfaatkan. Seperti kayu dimanfaatkan, boleh kok. Lahannya dimanfaatkan, boleh. Batu baranya, emasnya, boleh. Tapi jangan berlebihan. Ya, dimanfaatkan dan juga harus tanggung jawab. Setelah itu diperbaiki lagi. Ini jangan dieksploitasi habis-habisan. Tuh. Tapi untuk kesenangannya juga bukan untuk negara lagi. Tuh. Untuk beberapa orang. Betul nggak? Ini anak kecil aja, bukan anak kecil sini. Ya udah, ya kita anggaplah anak kecil aja tahu. Sekesel itu juga. Sama lah kak. Dan ini gimana ntar generasi berikutnya ya? Iya, apalagi sekarang ngeliatnya tuh pada main HP semua, nggak peduli serangga. Makin parah lagi nanti hutan. Iya, hutan makin nggak ada. Jangankan serangga, hutan aja mereka udah kayak ini gini doang, daun mah sama daun. Iya. Daun rumput rumput sama daun aja ada yang nggak bisa bedain. Iya. Masa Ada yang nggak bisa bedain daun sama rumput. mana daun? Iya, ada yang nggak bisa. Lihat pohon yang diameternya udah bermeter-meter ditebang seketika gitu aja ya. Iya, menebang pohon itu sama dengan mematikan makhluk hidup, sama memenggal leher. Bener gak? Dan itu bukan cuma satu hewan aja. Satu pohon itu bisa berguna bagi ratusan hewan, bahkan ribuan hewan. Iya, dan ini ribuan hektar, jutaan hektar dihilangkan. Tuh. Gak kebayang. Harapan lu gimana dong ke depannya ini kita? Ya apa ya, minimalisir deforestasi aja. Kayak misal habis kan sawit tuh rata-rata apa ya, udah berhektar-hektar nih, kurang-kurangin lah nama-namain sawit, apalagi yang sawit mau di Papua, janganlah. Papua kan udah jadi Harapan terakhir kita. Iya, harapan terakhir kita. Setelah Sumatera habis dan sekarang mau nyebar ke Kalimantan dari jadi IKN, sekarang Papua, jangan dong. Papua harapan terakhir kita. Betul, setuju bro. Setuju ya. Setuju nggak semuanya? Setuju. Main setuju aja kita mah ya. Udah pokoknya ini suara dari anak bangsa, usia mereka boleh masih muda, tapi ternyata mereka lebih melek apa yang sedang terjadi di dunia, khususnya Indonesia. Indonesia sebagai paru-paru dunia itu mungkin akan menjadi sebatas sebuah kalimat saja. Kenyataannya sudah hampir megap-megap. Mati berjamaah semuanya. Mungkin sekarang yang mati itu hewan-hewan dan juga ada yang meninggal korban sudah ribuan. Kedepannya kita bisa mati berjamaah semuanya. Bisa tenggelam dengan ulah kita sendiri. Ya mudah-mudahan ya, ini pengenalan hewan ini kecil-kecil tapi gunanya juga besar sekali. Hal-hal kecil yang dilakukan mudah-mudahan kalau kebaikan menjadi kebaikan untuk kedepannya ya. Tapi kalau keburukan itu akan keburukan besar untuk kedepannya juga. Makasih ya. Ini mereka tidak hanya sebatas komunitas, tidak hanya berkumpul, tapi mereka berbagi informasi, mengedukasi banyak orang dan juga kedepannya mudah-mudahan bisa menyelamatkan bangsa kita, dunia kita. Betul. Mungkin aku ada satu pesan lagi, boleh kan Kak? Boleh banget. Jadi gini Kak, manusia tanpa alam pasti akan kesusahan untuk hidup. Sedangkan
alam tanpa manusia pasti akan berjalan baik-baik aja. Alam tanpa manusia pasti akan berjalan baik-baik aja. Dan juga akan lebih bagus Lebih bagus lagi. Intinya ya udah, kita dilahirkan tidak sendiri tapi dilahirkan dengan lingkungan yang sudah Iya. ada. Jadi kita harus sadar kalau kita Betul. ada yang ngerusak, dan kita juga harus sadar buat peduli lingkungan sekitar. Jadi Ya. kita nggak terus-terusan ngerusak, meskipun pasti kehidupan sehari-hari kita pasti ngerusak alam, dan kita juga harus punya keinginan buat ngebalikin Iya. keburukan kita lagi ke alam. Jaga alam, alam Jaga akan alam. jaga kita ya. Betul. Thank you ya, thank you ya. Makasih Kalau banyak, mau Kak. ikut komunitas kalian gimana? Ada Instagramnya sih Kak. Apa? Instagramnya Koloni Semut. Koloni Semut. Tapi masih baru banget ya. Ya udah, baru daripada enggak sama sekali. Semuanya juga awalnya dengan baru. Betul. Ya, suatu saat generasi ini akan menyelamatkan kita semuanya ya. Oke, Amin, amin. thank you semuanya ya. Udah keliling aviarinya tadi ya. Udah. Mudah-mudahan alam kita tuh minimal seperti ini, karena biasanya jauh lebih bagus ini daripada ini harusnya. Harusnya. Ya, air mengalir tanpa pompa, Pompa, betul. bening tanpa usaha. Harusnya mah kita bisa menjaga semuanya ya. Thank you ya semuanya ya. Dari sini mari peduli. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Beta Dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup. Sini berpelukan semuanya, berpelukan semuanya. Ayo berpelukan. Indonesia bisa ya. Terima kasih Koloni Semut Indonesia. Indonesia bisa. Mangga. Kak Irfan, itu Apa? serangga ada yang Bentar. mau kutitipin buat di sini. Ah, yang mana? Yang ranting sama yang daun tadi. Disimpan di mana ya? Jadi yang mana? Nih, yang ini nih. Yang ini. Yang Oh. ini. Cuma jantannya terbang, jadi kalau dikeluarin, Oh, ini betina. ini betinanya. Hamil gak dia? Pasti gendong telur. Pasti. Pasti. Jadi pasti nanti akan bertelur. Pasti. Simpannya gimana ini? Di pohon jambu aja Kak, kayak gini. Itu Yang penting- pohonnya udah bawa. Udah. Jalur di mana ya? Ini tempatnya di mana? Kalau di ruangan boleh nggak sih? Ber-AC? Boleh, karena mereka kan dari atas gunung juga Kak. Sebenarnya. Oh. Tapi dia akan di sini terus atau bisa keluar lari-lari? Oh, tapi kalau selama itu ya di sini aja. Sini aja. Bertelur dia di daun-daun ini. Jatuh telurnya. Oh, terus netes sendiri. Oh, dikumpulin. Tanah. Oh. Jalu, silakan. Ya. Boleh. Jantannya cukup. di itu salah Aku terbang. Simpan di mana ya? Thank you ya. Kasih Kak. Sama-sama, terima kasih ya. Terima kasih loh. Ya.
Ayo kita ke sana yuk.